A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, kita perlu belajar dari kecil sampai meninggal. Banyak yang baru ngeh atau baru nyambung, belajar itu ibadah paling panjang. Karena selama ini terdoktrin atau termention ibadah paling panjang itu adalah menikah. Padahal menjadi suami itu ya belajar juga. Sebagaimana buku yang ditulis Sa'adiyah dan istri, belajar jadi suami, belajar jadi istri. Belajar jadi ayah, itu juga ada bukunya. Belajar jadi ibu. Saya kemarin berapa hari belajar jadi anak. Ada satu fakta yang kita harus akui, sebagaimana umur kita bertambah, umur orang tua kita juga bertambah. Jadi dia tidak bertahan gitu. Oh, ini ayah saya 21 tahun terus gitu. Tidak bisa. Nambah umur kita, nambah juga. Maka sebenarnya momentum, ini boleh setuju boleh enggak ya, momentum milad itu harusnya bukan bahagia. Harusnya kita sedih. Nambah nih, apanya yang nambah gitu? Nambah umur, nambah usia. Berarti kan makin dekat dengan kematian. Coba, apa yang bikin antum selebrasi ketika milad itu? Ayo, apa? Mau ngapa kira-kira? Dosa nambah enggak? Amal soleh nambah enggak? Dekat sama Allah nambah enggak? Bagaimana pengontrolan terhadap nafsu lawamah dan nafsu amarah? Fujuroha atau takwaha yang lebih besar? Uang yang Allah titipkan ke kita pakai untuk dia atau kita pakai untuk kita? Kita cukupkan untuk menyenangkan hati orang atau cukup untuk menyenangkan nafsu kita lagi? Apa selebrasi dari bertambah umur itu? Saya sampai sekarang makin ngerenung gitu ya. Oh iya, apa ya? Nah, salah satu hal yang abang kakak usikum wa nafsi bitaqullah, kita semuanya sama-sama harus cari dan dalami adalah ilmu. Ternyata ilmu itu luas sekali abang kakak. Terbuka mindset kita, terbuka pikiran kita. Kemarin cerita ada salah satu orang ahli di bidang mata, itu sekali operasi hanya memerlukan waktu 2 menit. Sekali operasi. Di tempat beliau, itu dalam satu hari paling sedikit ada 10 orang yang operasi mata. Satu kali operasi kalau dikonvert pakai rupiah ya kurang lebih 70 juta. Berarti 2 menit kali 10, 20 menit. Oh cepat kalau ngitung duit ya. Duit orang lagi yang dihitung. 700 juta hanya dalam waktu 20 menit. Ada yang udah kerja 3 bulan, 4 bulan. Jangankan 700 juta, 1 juta pun tak dapat. Ilmu. Ilmu ini belajarnya sampai mati. Pengalaman orang lain itu guru-guru kita. Saya ketemu sama adik-adik kemarin yang sedang kuliah. Saya sampaikan, kalau ada pengalaman buruk saya atau pengalaman susahnya saya, antum jangan ngulang kesalahan saya. Tapi ilmu ini juga yang nanti akan jadi ujian buat pemiliknya. Buka surat Asy-Syura yang tadi kita baca, ayatnya ayat 14. Wa ma tafarraqu
illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Jadi hari ini, Jumat ini, simpel aja pesannya. Abang kakak, teruslah belajar. Dan teruslah merasa perlu sama ilmu itu. Teruslah merasa tidak tahu apa-apa. Jangan pernah adem arftu tadi. Ini. Jangan bilang saya sudah tahu, tapi saya mau tahu. Itu aja hari Jumat ini. Siapa hari ini? Sudah kan? Saya mau tahu. Sampai yang kecil-kecil. Kayak sholawat. Itu jangan sampai salah-salah nadanya. Abang udah di sini udah berapa hari kan? Belajar nadanya yang benar. Kayak gimana tuh? Jangan sampai nanti kayak kejadian kawan kita. Ayo, mari kita bersolawat. Dia maksudnya tuh apa? Allahumma sholli, itu maksudnya. Tapi Allahumma rahamna bil Quran. Jadi doa hataman Quran. Di Mujahidin sebesar-besar itu. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Saya mau tahu. Saya mau tempe juga, Ayaman. Bang Riki. Jangan nakal, Bang Jeffrey. Bang Jeffrey. Ada orang-orang yang dititipkan Allah ilmu, tapi justru ilmu itu yang membuat dia jadi jauh dari Allah. Saya mau tahunya Bang Kakak, simbol kita sadar sesadar-sadarnya ilmu Allah itu masih luas sekali. Kitanya yang belum paham, kitanya yang belum ngerti. Wa ma tafarraqu, tidaklah mereka, dalam hal ini disebutkannya ahlul kitab ya, terpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan tentang kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Apa penyebab perbedaan atau khilaf ilmu itu? Baghyan bainahum. Karena kedengkian antar sesama mereka. Pertanyaannya Bang Kakak, orang-orang berilmu tuh tahu enggak sih bedanya yang benar dengan yang salah? Tahu. Kenapa enggak mau terima? Baghyan bainahum. Jadi kalau mohon maaf ya, masih nol, masih bodoh gitu, masih belum ada apa-apa, itu biasanya tuh rendah hati, tawadhu. Begitu udah mulai punya ilmu dikit aja, mulai populer dikit aja, mulai terkenal dikit aja, langsung ngerasa aku udah punya. Ditambah dengan baghyan bainahum, ini muskilah. Jadi ilmu dengan iri itu ya Allah Rabbi. Ilmu plus iri, dengki, sakit. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalim musamma laqudiya bainahum. Emang Allah tuh suka nunda ya. Tanda kutip nih ya. Yang ditunda tuh azab, yang ditunda itu siksanya. Karena kalau ikutkan aturan SOP-nya harusnya turun dah nih barang. Tunai cash. Jangankan kita, binatang-binatang enggak disisakan Allah kan? Masih ingat surat 35 ayat 45 itu. Kalaulah manusia ini Allah mau, Allah kehendaki, kata Allah, tidak akan aku sisakan binatang melata sekalipun di muka bumi ini karena kelakuan manusia ini. Maka sing itu artinya bernyanyi, song itu lagu, kalau belagu namanya songong. Kenapa bisa ada songong itu, Abang Kakak? Kenapa ngerasa belagu? Karena ngerasa berilmu. Pantas Steve Jobs dulu pernah bilang stay foolish, stay hungry. Yaitu kalimat Islami ya, disampaikan oleh orang non muslim, tapi spirit itu spirit Islam. Nih lihat Abang Kakak 379. Ilmu yang bikin kita tadi itu berubah, ilmu yang bikin orang tuh sombong, ilmu yang bikin orang tuh saling mentakfirkan karena merasa berilmu, merasa tinggi, itu harus dibunuh dengan 379 ini. Maka nali basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin nasi kunu ibadalli min dunillahi. Ini dakwah ilayya ini yang berbahaya. Siapa yang diserang? Orang-orang punya ilmu. Apa dakwahnya? Dakwah ilayya.
Sayalah ustadznya, sayalah gurunya. Kalau bukan saya salah semuanya. Ini setan. Nah, biar kuat sedikit suaranya. Tidak ada suara Yaman, tidak ada suara Yaman. Ada tidak suara sekarang? Setan. Dengar? Kalau sampai dia bilang sayalah orangnya, harus dari saya. Tidak boleh dari selain saya. Selain saya salah semuanya, kacau semua ilmunya. Tidak bisa mengakak. Setan itu namanya apa? Garang sekali ustadz ini. Tidak ngetes mic. Ada tidak suaranya nih gitu? Itu kemarin film Walid itu sindiran keras. Nyaring, ada suaranya. Maka nali basyarin ayyutiyahullahul kitaba, dikasih kitab sama Allah. Wal hukmah, dikasih hikmah, kasih pengetahuan, kasih ilmu, kasih kebijakan. Wan nubuwata, ada kenabian, ada kepemimpinan, ada sifat-sifat kenabian. An-nubuwah itu kan sifat-sifat kenabian. Kenabian bisa jadi untuk para nabi. Orang yang diikuti punya follower. Tadaburnya luas sekali ini kata-kata an-nubuwah. Summa yaqula lin-nasi, lalu dia berkata, oh kayaknya aku punya ilmu nih. Apa yang terjadi sama Mirza Ghulam Ahmad? Kita belajar dulu di Al-Adyan. Awalnya orang soleh enggak? Soleh banget. Tapi pengikutnya menjilat dia lalu mengatakan, kaulah satu-satunya sumber keilmuan. Itu yang saya juga takut abang kakak. Figuritas itu berbahaya. Saya sudah berusaha untuk sembunyi abang kakak. Berusaha untuk sembunyi. Maka postingan-postingan yang FYP apa? FYP itu bukan di akun kita, di akun orang lain semua. Kita tidak minta viral. Viral itu bonus saja. Tapi berdakwah tiap subuh, nyampaikan ayat-ayat Allah, bagi saya itu kewajiban saya. Tanggung jawab saya kepada ilmu yang Allah titipkan, walaupun saya tahu ilmu saya masih amat sangat sedikit sekali dan masih tidak punya ilmu apapun. Makan kepiting di Pulau Karimunting, we are nothing, Allah is everything. Itu sadar, sesadar-sadarnya we are nothing. Dulu saya pernah ada di fase I am the best, we are the best. Udah pernah saya di fase itu. Udah I am is lagi. Gimana dam? I am is the best. Apa Wan? I am is the best. Summa yaqulu linnasi kunu ibadalli min dunillahi. Jadilah kamu para penyembah-penyembahku. Mungkin dia tidak menjadikan dirinya sebagai orang yang pantas disembah, tapi dia meng-create suasana, meng-create samping kiri kanannya supaya nyembah dia sebagai guru ke namanya, kiai ke, ustadz ke, yarhamukallah. Sebagai satu-satunya pusat kebenaran. Itu berbahaya Bang Kakak. Tentu kita belajar dari siapapun, pilih yang benar-benar, ya kan? Pilih yang baik-baik. Tapi menetapkan satu-satunya itu nanti mudah sekali tergelincir. Na'udzubillah ini tadi. Memang yang benar-benar itu sedikit jumlahnya. Itulah kita perlu furqan, minta sama Allah, ya Allah kasih saya guru yang baik, guru yang bisa dekatkan saya sama Engkau, guru yang bisa melakukan apa yang dia ucapkan, mengucapkan apa yang dia lakukan. Itulah uswah namanya. Jangan cuma bacot ya, betul nggak? Itu kenapa kita bikin pasukan amal soleh. Kita tidak pengen cuma tahu ilmunya, tahu bertobat, tapi kita tidak praktek. Mikul beras tuh masih sampai sekarang Bang Kakak. Berasnya masih dipikul, tidak boleh diambil. Anak yatim, ambil berasnya. Tidak bisa, tidak boleh. Saya bilang mana kita tahu di beras yang keberapa, pikulan karung yang keberapa itu. Allah ampuni dosa-dosa kita. Sekelas Umar bin Khattab yang dijamin Allah masuk surga lewat pesan dari Rasulullah, memikul gandum itu untuk ibu tersebut. Lalu asistennya kan anak buahnya, mungkin sekpimnya gitulah, bilang, wahai Umar, biar aku yang mikulkan ya. Apa kata Umar? Kau mau nanggung dosa aku nanti di akhirat? Lalu Umar yang memasakkan langsung makanan itu, ya kan? Nengok ibu, tahu antum ceritanya, masih ingat? Masih lupa? Ibu itu masak apa? Masak batu. Apa kata si ibu ketika Umar bin Khattab memasak? Khalifah ini tidur ya kerjanya. Wahai Tuan, Anda lebih pantas jadi khalifah daripada Umar itu. Padahal yang diajak ngomong. Coba kalau Umar waktu itu baper. Saya Umar bu, saya ini Umar. Tebasnya langsung ibu itu misal itu. Tapi ceritanya tidak gitu abang kakak. Sikat miring langsung ya. Sama kayak, Bang, Ustadz Lukman tuh yang mana orangnya? Saya tuh pengen ketemu Ustadz Lukman tuh. Yang diajak ngomong saya. Saya diamlah. Oh, ada beliau, saya bilang. Budak-budak, tak sabar. Ustaz, itu Ustaz Lukman.
Oh masih muda, saya kira udah tua orangnya. Ke pondok-pondok mitra, waktu kita distribusi beras, kan pakai topi, pakai kaos kan. Waktu itu masih COVID, waktu itu pakai masker kan? Ya, kita pakai masker waktu itu ya. Pakai masker. Tetap distribusi walaupun COVID. Kiainya nanya, yang mana Ustaz Lukman? Saya pengen ketemu. Yang diajak ngomong, abang kakak, kalau kita tahu ya, Allah tuh maha melihat, maha menyaksikan. Nggak tahu ini boleh setuju, boleh enggak? Popularitas atau tenar itu jadi hambar. Saya ulang ya. Kalau kita tahu Allah tuh maha melihat, tenar terasa hambar. Coba renungkan kita yang pengurus pusat, apa maksud Ayaman ngomong ini? Nih passwordnya nih, saya kasih. Dah? Antum kan insan masyhur, antum insan kabir, orang besar, terkenal, populer. Kalau tahu kita ada yang lebih besar dari kita, ada yang lebih hebat dari kita, maka tenar itu terasa hambar. You are nothing, boy. Dan enak sekali hidup di zona you are nothing tuh enak. I am nothing tuh sangat nyaman. Bisa duduk selonjoran, ya kan? Bisa makan di pinggir jalan. Kenapa makan di pinggir jalan? Ya kalau tengah jalan tabrak mobil. Pesawat delay antumnya tetap senyum. Ya, barang ketinggalan harusnya dibawa, tak terbawa, ya antum tetap biasa aja. You are nothing. Orang-orang muncul di permukaan, antum justru dengan sangat nyaman ada di belakang layar. Tenar terasa hambar. Bukan berarti abang kakak yang populer itu enggak baik, enggak. Maksud saya kita naik level gitu. Kau dikenal, betul. Tapi jangan merasa terkenal gitu. Beda enggak? Dikenal dengan merasa terkenal. Seolah-olah kaulah sumber pusat perhatian. Enggak ada yang peduli, percayalah. Kau tuh terkenal mungkin oke lah di Gertak 5 gitu kau terkenal. Di Paret Wak Gata misal gitu kau terkenal. Kau pergilah ke luar negeri, tak ada yang tahu kau. Pergi ke Baitullah sana, sama askar diapakan? Roh, haji, Torik, haji. Mana? Aku influencer centang biru, tak ada. Maka tenar itu apa kakak? Terasa hambar kalau kita tahu siapa yang maha besar. Ulang ya. Tenar terasa hambar, coba diulang. Kalau kita tahu siapa yang maha besar. Dah. We are nothing. Kemarin saya nengok lagi menara itu yang saya lihat. Ya Allah, saya bilang menara ini. Menara yang ingatkan saya banyak hal. Orang sombong itu seperti orang yang di atas menara. Dia melihat semua orang yang di bawah kecil. Tapi dia lupa satu hal. Dia lupa orang yang di bawah ngelihat dia yang di atas juga kecil. Coba lihatlah cicak tuh yang nempel tuh. Besar atau kecil? Ulang ya. Tenar terasa hambar. Kalau kita tahu siapa yang maha besar. Jadi waktu kita mau pamer popularitas, ada yang lebih populer daripada aku. Kita mau pamer achievement amal soleh kita sudah begini, kita sudah begini. Saya tuh kadang-kadang tuh dilema gitu, ketika Baitul Mal laporan, ya kan? Tapi karena kita Baitul Mal posisinya jembatan, ya kita harus laporan, bentuk amanah dan pertanggungjawaban. Tapi rasanya tuh, mau saya kubur ya data itu semuanya tuh, biarlah orang nganggap kita tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh. Biarlah kita tuh dianggap jago kampung, biarin aja. Nggak apa-apa mereka salah sangka tentang kita tuh, biarin aja gitu. Kau tuh bodoh, kau tuh nggak ngerti apa-apa. Saya tuh suka malah justru. Nanti ingatkan saya dapat file penting. Nanti saya bagi ke pengurus pusat. Ada file menurut saya mahal sekali. Nanti harus ketemu sama saya, tak laki kita sama saya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sebelum saya tutup ya. Lihat kalimatnya. Walakin, ayo semuanya. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitabah wa bima kuntum
tadrusun. Belajar dan mengajar. Mengajar, belajar. Nah, saya dulu waktu di ini namanya LDT. Nah, ini ngulang lagi lah, ilmu lama. Satu, dua, tiga, berputar terus kayak putaran tawaf. Satu, dua, tiga. Ayo, LDT. Learn, belajar. Do, praktekkan, amal soleh. Teach, ajarkan, sampaikan ulang. Habis itu, belajar lagi, praktekkan lagi, ajarkan lagi, belajar lagi. Terus, sampai kapan Ayaman? LDT ini sampai mati. 3, 7, 9. Supaya jadi Rabbani. Kapan orang tuh mati? Ketika dia berhenti belajar. Learn, do, teach. Bukan repeat. Learn, do, teach. Antum tidak akan bisa do kalau tidak pernah learn. Antum tidak bisa teach kalau tidak pernah do. Harus walk gitu. Walk the shop. Apa-apalah. Ini Ayaman iya. Ini sengaja saya cari plesetannya tuh, masa kita kayak gitu ya, harus kita ini. Ini Ayaman ini lagi live nih. Kalau enggak live nih ada terbengkas kali sound system nih. Ya, learn, do, teach. LDT. Kenapa pakai bahasa Inggris Ayaman? Biar mahal. Karena banana crispy 10.000, pisang goreng 1.400. Kemarin di pesawat mineral water itu 10 ringgit. Padahal di bawah air putih itu cuma RM1.50. Tapi karena mineral water 10 ringgit di atas pesawat. Makin tinggi dia makin mahal. Ya, kunu rabbaniin. Apa tanda-tanda orang rabbani? Tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Belajar terus Abang Kakak. Saya mau tahu. Coba bilang. Itu 3 kata ajaib yang bikin Abang Kakak bertumbuh dan bisa jadi orang besar. 3 kata ajaib. Apa 3 kata ajaib? Saya mau tahu. Ayaman, bagaimana supaya kita bisa punya skill mendengar yang baik? Inilah kata kuncinya. Saya mau tahu. Abang Kakak, banyak orang hari ini, kata Jumbo, maunya cuma didengar. Tidak mau mendengar. Kenapa hanya mau didengar, tidak mau mendengar? Karena ngerasa sudah tahu ilmunya. Itulah kebodohan permanen. Milikilah mental saya mau tahu, saya mau tahu. Sehingga antum kalau dengar orang tuh cerita, antum dengarkan betul-betul, di capture betul-betul. Nanti ketika dia tanya, antum bisa ngulang balik detail cerita itu. Memang saya mau tahu. Orang-orang yang hari ini layak mutu walayah ya, tidak bermutu karena kurang biaya, itu karena ngerasa saya sudah tahu. Ayat Qur'annya, 1 ayat di hari ini. Penekanannya di saya mau tahu. Rabbani, tu'allimunal kitab, wa bima kuntum tadrusun. Terus belajar, present continuous tense ini. Fi'il mudhari menunjukkan sesuatu yang akan terus menerus continue. Saya mau tahu, saya mau tahu, saya mau tahu. Untuk ilmu yang benar, bukan aib orang. Saya mau tahu nih aib orang nih. Buka lagi akun gosip lah, haula. Ayaman yang nyuruh saya mau tahu. Enggak juga gosip, pintar. Ya? Gimana tadi diagramnya? LDT apa? Apa LDT? Learn, do, teach. Teach itu tulisannya T-E-A-C-H. Teach. Learn, L-E-A-R-N, learn. Do, praktek. Tadi Al-Kahfi kita baca kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan, praktek. Belajar, lakukan, ajaran. Teach. Ya Allah, ini kok nulis teach kok salah-salah semua nih. T-E-A-C-H. Teach, ajarkan. Saya husnuzon ini tipe ya. Dulu belajar bahasa Inggris di mana kawan-kawan nih? Learn, do, teach. Nah kan tipe kan, husnuzon saya tipe. Jadi mungkin anaknya tuh keypadnya tuh keyboard
Di HP-nya tuh keyboard Rusia kali ya, jadi nggak bisa bahasa Inggris dia. Apa artinya itu Ayaman? Bertanya dengan nada lemah lembut. Iya. Netizen banget, netizen. Learn, belajar. Belajar betul-betul. Rendahkan egomu. Do, praktekkan sungguh-sungguh. Banyak belajar jiping, ngaji kuping. Nggak ditulis, nggak dicatat, nggak juga dipraktekkan. Habis nguap-nguap gitu ya ilmunya. Makanya banyak kajian ini kok nggak ngefek. Teach, ajarkan ulang. Khairut ta'allumi at-ta'lim. Itu kaidah dulu yang kami pernah belajar. Boleh setuju, boleh enggak. Khairut ta'allumi at-ta'lim. Sebaik-baiknya cara belajar itu dengan cara menyampaikan ulang, sampaikan ulang. Itu nanti melekat di otak kita. Saya alhamdulillah dengan izin Allah beberapa materi-materi pelajaran yang dulu saya ngajar, apalagi saya bertahun-tahun, itu dengan izin Allah masih melekat, masih ingat sampai sekarang. Saya pernah ngajar mahfuzot, pernah ngajar tamrin lugoh, pernah ngajar mutolaah, pernah ngajar balagoh, pernah ngajar ilmu-ilmu itu. Masya Allah tabarakallah tuh. Grammar, ya kan? Nah, makanya we walk the talk, talk gitu. Jangan talk. Gitu. Apa nih? Jadi jelek jadinya bahasa Inggris gara-gara ya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Ayaman, kalau saya mau tahu jadi cenderung kepo nggak nanti? Cemiwiu, tahu cemiwiu? Correct me if I am wrong. Saya mau tahu itu untuk hal-hal yang benar. Oh, mau tahu Quran, mau tahu ilmu kehidupan, mau tahu ya gitu. Kan antum sering lihat tulisan-tulisan cemiwiu. Apa ya cemiwiu itu ya? Oh, correct me if I am wrong. Itu istilah-istilah di sosmed itu kadang-kadang saya banyak nengok apa nih? Kayak mangu. Apa mangu? Cari tahu apa sih? Kenapa ada lagu ini? Oh, begini. Dapat ilmu. Oh, ternyata lirik yang begitu membuat orang akhirnya bisa menciptakan lagu begini. Lalu viral. Ada lagi ini, kenapa orang tuh bisa begini? Ada apa? Apa dibalik? Jadi saya belajar cari tahu gitu. Learn, do, teach. Tahu nulisnya gimana? L-E-N-D-U-T-I-C. Teach. Ini dia original. Learn, do, teach. L-E-N-D-U-T-I. Bagus sekali ya. Kasih hadiah nih boleh nih yang jujur. Learn, do, teach. Nah, inilah walk the talk lu gitu. Kasih hadiah ya yang nulis itu ya. Dah, nanti ini jadi dosa jariah pula nih. Gitu ya Bang Kakak ya. Jazakumullah khair. Bismillah, semoga Allah izinkan kita bisa terus belajar. Tapi tidak merasa yang paling benar. Kita belajar, tapi tidak merasa yang paling berilmu. Kita belajar, tapi tidak merasa kita yang paling besar. Ingat tadi Abang Kakak, kalau kita tahu apa tenar terasa hambar kalau kita tahu siapa yang maha besar. Semoga Allah izinkan kita bisa melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, masih banyak ilmu yang saya belum tahu. Bimbing saya, bimbing kami sekeluarga agar bisa terus belajar. Masih banyak juga ya ilmu-ilmu yang kita belum ngerti. Nah, maka kemarin itu ilmu lingkaran itu ada. Jadi kalau ente ngerasa udah mau sampai di puncak, besarkan lagi lingkarannya sehingga balik lagi ke nol. Mau dipuji orang lagi, besarkan lagi. Orang bilang kau sudah berkontribusi sekian, belum ada apa-apanya. Doa saya lebih besar lagi. Sehingga kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri, mengupgrade diri, berkontribusi lebih, do more, action more, ya beramal soleh more. Karena banyak orang yang amal solehnya jauh lebih besar, lebih hebat daripada kita. Sehingga kita tetap rendah hati, tetap rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia. Sampai mungkin orang-orang menganggap kita tuh bodoh, menganggap kita tidak tahu apa-apa, tidak ada masalah. Kan hanya dianggap aja. Biarlah Allah yang maha mengetahui, yang paling tahu apa yang sedang kita lakukan. Terima kasih banyak Abang Kakak. Jazakumullah khair. Hari Jumat mudah-mudahan ada kebaikan. Hari ini selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Jumat berkah, Sabtu berkah, Ahad berkah, Senin berkah ya. Selasa berkah, semua hari insya Allah berkah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah lindungi kita, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita bisa tadi bisa learn,
do and teach. Terus walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya Bang Aka, doakan istri saya Bunda U, doakan anak-anak saya, kami keluarga besar, mama saya, ibu saya, semua orang-orang baik yang bersamai Masjid Kapal Munzalan dan semua yang nonton hari ini. Kita semuanya semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Tetap semangat, tetap istiqomah. Semoga Allah jaga kita semuanya, lindungi kita semuanya, dibukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak halal berkah tanpa bermaksiat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.